Salam arit pecinta hewan N2 TV. Kita refleksi ya. Maksud saya pada kesempatan kali ini nih, saya ingin mengajak refleksi teman-teman yang memang kebutuhannya atau tujuannya atau terobsesi ternak kambing. Sebelum ternak kambing berbicara tentang sukses, berbicara atau mengandai-andai tentang berhasil, saya sangat sarankan sekali untuk semuanya bisa belajar dengeri apa yang pernah saya tayangkan. Yang pertama perlu dipelajari sekali adalah orang-orang yang gagal. Jangan memahami atau terobsesi dari sebuah keberhasilan dahulu, tetapi pelajarilah orang-orang yang gagal dalam berternak kambing yang mau saya liput atau saya gali informasinya. Contoh yang pernah saya liput itu kan banyak sih, mulai dari judul gulung tikar 50 juta melayang, terus kemudian ada judul lagi yang gagal sekali lagi 100 juta lenyap, kisah gagal dalam berternak kambing. Terus kemudian ada judul orang yang gagal lagi tentang Tulus Farm itu ya. Tulus Farm itu dulu pemula yang terobsesi pengen ternak kambing, terus kemudian terobsesi sukses. Sebenarnya gaya bicaranya, bahasanya sih bagus, cerdas, tetapi ternak kambing itu kan bukan persoalan gaya bahasa berbicara, tetapi aplikasi langsung nyata, praktek di lapangan. Ternak itu pada dasarnya kesulitannya adalah yang paling utama ketika kita mampu beli kambing, mampu membuat kandang, itu hari demi hari, bulan demi bulan baru kerasa ternyata cari rumput itu tidak semudah dan tidak seindah yang kita bayangkan, tidak sesimpel yang kita rasakan dalam melihat tayangan YouTube. Orang mencari rumput itu susahnya luar biasa, sangat susah. Tidak satu tempat itu rumput penuh satu karung, bahkan kita harus berganti-ganti tempat, berganti jalan atau sampai ke daerah yang jauh untuk mendapatkan satu karung saja. Ya orang ngomong 1 jam itu mudah, satu karung penuh. Iya kalau rumputnya itu di satu blok yang sama. Lah kalau tidak satu tang sawah kayak di pinggiran ladang, karena prakteknya tidak 1 jam, 3 jam bisa baru dapat satu karung. Kalau kita ternaknya sampai 20 ekor, lah 20 ekor itu kan butuh kurang lebih 3 karung toh dalam sehari. Kalau bayangkan 3 karung kita ngarit rumput liar, ya 1 hari kita terfokus mencari rumput. Yang namanya peternak sekali lagi itu, kalau tidak ada rumput, kalau belum punya rumput, rasanya tersiksanya luar biasa. Pikiran kita itu nggak bisa istirahat, terus kita nggak bisa tidur, kita nggak bisa tenang kalau kambing itu cerewet. Kita lihat kambing kelaparan, lah kalau cari rumput 3 karung luar biasa. Ini harus menjadi catatan teman-teman yang terobsesi ingin sukses ternak kambing. Terus lagi ada yang skalanya sampai ratusan juta ya, yang judulnya itu tidak ternak tidak semanis yang dibayangkan. Terus kemudian ada yang berkaitan gagal itu berkaitan dengan hutang bank ya, hutang bank, terus terobsesi pengen banyak, pengen sukses, nanti hitungan 1 tahun anaknya sekian, diakumulasi sekian, nanti untuk dikembalikan ke bank cukup. Ternyata prakteknya luar biasa, nggak bisa seperti itu, tidak semudah hitungan kertas, hitungan akal yang kita inginkan. Karena dunia itu bukan persoalan akal, akal itu harus bermain realita. Ketika dunia ini nyata dilaksanakan, berbeda jauh dengan apa yang ada di dalam akal kita, di otak kita. Terus kemudian ada yang gagal yang
sampai 200 juta itu. 200 juta gagal karena apa? Ketipu. Kambingnya dibeli, dibawa, uangnya nggak terbayarkan. Padahal bukan orang lain. Orang-orang terdekat mereka yang tertipu itu. Orang yang dikenal. Ini kan perlu kita antisipasi. Sisi-sisi kegagalannya setiap peternak itu macam-macam. Terus ada yang judulnya kasihan ditekuni selama 10 tahun, ya kan? Terus tiba-tiba gagal. Ya persoalannya sekali lagi kalau yang ini, yang di thumbnail itu tulisannya disayangkan stop mendadak itu persoalannya di pakan, kos pakan. Semua mengandalkan pakan serba beli. Yang namanya orang pengen praktis, hidup enak gitu kan, membayanginnya itu kan serba sukses toh. Ya sudah, pakan serba beli aja, nggak usah pakai macam-macam. Tapi pada dihitung akhirnya, kos akhir, harga pakan mahal, perawatan kita juga tidak sepenuhnya ngerti baik. Bahkan yang gagal itu kan artinya bukan orang pemula saja, senior aja bisa gagal gitu. Terus kemudian ada yang judulnya gagal itu dulu merajai ternak kambing. Apa sebabnya? Itu dia gagal ya, faktornya adalah emosional mungkin ya, emosional. Terus kita tidak bisa menstabilkan keinginan diri kita dengan keadaan kambing. Kambingnya cerewet, kita belum cari rumput, terus kambingnya kelaparan, kita pulang capek udah disambut dengan kambing yang teriak-teriak, sehingga kita diuji tentang kesabaran. Kesabaran ini sangat penting sekali bagi kita semuanya, bagi peternak kambing. Semua perasaan kita dalam beternak kambing, niat kita dalam beternak kambing, ini semuanya akan diuji. Kesabaran, ketekunan, keyakinan, semuanya akan diuji. Kebutuhan, terus kemudian keadaan, sakit, sehat, senang, susah, malas, semua akan diuji oleh Yang Maha Kuasa kepada kita yang ingin benar-benar berusaha di ternak kambing. Jangankan melangkah sukses dulu, jangan berpikir sukses dulu, tapi jalani. Ini yang terpenting, jalani dulu bahwa kita itu serius ternak kambing. Pahami dulu diri kita, karena sebenarnya ternak kambing itu mau sukses itu ketika kita sudah memahami diri kita sendiri dan saling memahami antara keinginan kita dengan perlakuan kita kepada ternak kita. Ini paling penting sekali. Terus kemudian ada yang terobsesi sukses di penggemukan kambing. Ternyata ketika dijalani beli bibitnya mahal, terus kemudian ketika menjual justru ditawar murah, sedangkan pakan penggemukan itu serba beli. Begitu dihitung-hitung rugi. Bisa ruginya karena tidak biaya modal ya, modal beli kambing, modal beli pakan itu baru. Artinya kalau contohnya beli kambing itu 1 juta, buat beli makan selama 6 bulan jadinya 1.500.000. Begitu dijual 6 bulan itu dijual 1.500, hanya dilaku 1.500. Ya berarti kos tenaga, kos perawatan, kesehatan itu belum apa-apa, belum kembali, belum dapat. Apalagi ditambah kematian. Apabila kita beli kambing penggemukan, itu kan rawannya kematian. Karena apa sebabnya mati? Ya karena pola makan. Yang tadinya rumput, yang tadinya hijauan murni, diganti silase, diganti pakan kering, dipakai pakan fermentasi. Sementara kita belum memahami cara mengadaptasi pakanan tersebut ke kambing, tahu-tahu kita memaksakan diri. Atau kita beli kambingnya, ternyata kambingnya nggak fit badannya, terus sehat, kurang sehat, sakit, akhirnya mati.
Nah ini kan semuanya perlu dipahami oleh semuanya teman-teman yang pengen sukses. Terus ada lagi orang yang memang rugi, senior yang mengalami kerugian, yang sudah menjalani jual beli kambing, sudah menjalani sebagai peternak, ternyata dia juga gagal, gitu kan. Ini di video 9 bulan yang lalu yang judulnya menyakitkan, dia gagal total, rugi besar, ya kan. Terus kemudian ada juga yang judulnya telan pil pahit terjadi lagi, ya kan, Pak Bayan ini kan. Ini judul-judul orang-orang yang mengalami kegagalan, nasib tragis, sial atau kurang beruntung. Terus ada lagi yang kasihan, yang lain sukses, bapak ini tidak sukses. Ini kan judul-judul yang saya tayangkan di 1 tahun yang lalu lah ya. Terus ada lagi judulnya ada apa kandang kosong. Itu kandang-kandang senior, bukan kandang-kandang pemula. Kalau kita ternak kambing itu harus siap di saat kita beli. Di saat kita memang kambing kita dibeli mahal kita seneng, di saat kita kambing kita dibeli murah itu ya kita harus tahu resikonya. Belum tentu rezeki itu sesuai yang kita harapkan secara matematis ya. Karena harga kambing ya naik turun lah. Naik turunnya itu ya banyak faktor ya. Banyak faktor, bisa disebabkan karena terlalu banyaknya stok kambing yang tidak laku terjual, ada yang karena kemampuan pedagang tidak bisa membeli banyak gitu kan, bisanya diecer gitu kan. Itu kan masalahnya banyak. Terus kemudian ada yang judulnya ngilu, pemula baru ternak kambing langsung merasakan kerugian. Ini kan juga bagi kita sebagai pelajaran penting untuk dipahami. Sekali lagi saya nyarankan teman-teman kalau mau belajar ternak kambing ya bukan hanya belajar dari orang yang sukses, tapi juga belajar dari orang yang gagal atau orang yang berhenti ternak kambing. Sebabnya apa? Seperti judulnya di tahun kemarin itu, di 1 tahun yang lalu, mengapa senior saya kok berhenti ternak kambing. Ini kan ada alasan tertentu yang menyebabkan kita dalam berusaha ternak kambing itu tidak berjalan mulus gitu kan. Terus yang terbaru nih, yang terbaru itu tidak, yang judulnya tidak bisa membendung air mata. Itu juga kalau belum tentu orang semua sanggup cerita. Syukur alhamdulillah dia mau cerita. Saya rayu, saya mau cerita untuk sebagai sedekah ilmu, pengalaman, walaupun itu buruk tapi mudah-mudahan ada hikmah di dalamnya, ya kan. Yang di thumbnailnya tulisannya mimpi buruk, kalau Anda lihat di deskripsi di bawahnya ada 2 judul sebelumnya yang saya cantumkan, itu video-video terdahulu di kandangnya Mang Aan. Menurut saya beliau orang yang hebat, mau cerita tentang kegagalan itu adalah orang yang mau berbagi, orang yang mau membesarkan hatinya dari kegagalannya, atau memotivasi kita semuanya agar supaya tidak terjadi gagal. Terus ada lagi yang judulnya spekulasi kebablasan. Dalam kategori pembahasan ya cerdas, tetapi tidak ada semua usaha itu intinya untung terus, ketika nggak ada peluang untung berhenti. Ini kan menjadi masalah juga bagi kita kan. Semuanya harus kita pelajari. Kalau selain belajar dari pengalaman orang yang gagal tersebut, ya perlu kita pahami, kalau kita nggak siap ngarit pada waktu lama, ya siapkan bank pakan gitu kan. Terus buat bikin bukan hanya silase, juga bikin fermentasi di saat musim kering itu kan, musim kemarau ada daun-daunan ramban yang kering itu kita kumpulkan, terus kita bikin fermentasian. Fermentasi itu kering atas itu semuanya bisa menurut saya.
mulai daun kopi, coklat, kopi biasa, terus kemudian pisang, daun pisang kering, daun-daun yang lain, terus kita simpan di dalam plastik atau tong, kasih E4, kasih gula merah, kasih bekatul, kasih bahan-bahan yang lainnya, kita fermentasi. Itu juga kalau kita mencoba untuk membiasakan memberikan pakan ke kambing, mudah-mudahan itu mau. Tapi sekali lagi ya, yang namanya kambing dari hijauan ke fermentasi butuh adaptasi 1 sampai 10 hari ke depan. Artinya tidak boleh dipaksakan, tetapi harus kita rayu pelan-pelan agar supayanya mau beralih dari hijau ke fermentasi atau silase. Terus kemudian saya harapkan selain mengerti tentang kebutuhan bank pakan, stok pakan, karena bank pakan itu penting, belum tentu kita setiap hari mampu mencari rumput di tempat yang enak. Kadang mengalami keadaan yang susah, atau kadang sakit, atau nggak enak badan, atau kita ada keperluan keluarga. Semuanya kan perlu difahami atau diantisipasi. Pakan tidak mencukupi, tapi minimal kita tanam untuk cadangan di saat-saat tertentu, di saat darurat kita membutuhkan. Ini kan harus kita cermati. Bank pakan tidak harus 1 hektar, 2 hektar, atau setengah hektar, itu enggak. Yang penting ada cadangan di saat kita mendapatkan situasi yang darurat, yang kemudian kita tidak bisa ngarit. Ini. Selanjutnya berkaitan dengan kandang. Kandang ini di mana-mana adalah penting untuk kita perhatikan, berkaitan dengan ukuran lebar, panjang, ketinggian. Kita harus mencegah yang namanya kohe, bau naik ke atas. Itu kan. Kohe itu biar nggak bau, itu yang penting nggak lembab, yang penting nggak basah. Itu kan. Maka perlu semuanya dicermati, diamati. Terus kemudian kesehatan kambing itu bukan serta-merta dengan obat-obatan ya, tapi kuncinya tidak telat pakan. Kalau kita terlambat memberi makan ke kambing, pasti kambingnya bisa mengalami sakit, metabolismenya turun gitu kan. Itu artinya kita memberi jadwal kepada kambing harus sesuai. Tidak boleh berganti-ganti, nggak boleh berpindah-pindah. Kalau jam 7 ya jam 7 sudah makan. Kalau kebiasaannya jam 12 ya kebiasaan jam 12 jangan diganti. Intinya di situ. Terus kemudian jamu-jamuan ya. Jamu-jamuan itu sehat atau sakit ya kita harus beri rutin lah, minimal 1 minggu sekali. Jamuan ya ada temulawak, kunyit, gula merah direbus ya kan. Kalau belum terbiasa pakai jamu, maka pakai itu suntikan yang tanpa jarum. Jadi kita airnya kita sedot, terus kemudian suntikan tanpa jarum. Ini Alpin dari jenis apa? Lewat samping kan enak, langsung kita pakai dicerot gitu kan. Nanti kalau dia sudah mulai merasakan 1-2 kali, nah harga berapa ini Alpin? Dipaksa. Jangan digonggong ya, kalau digonggong bahaya, nanti bisa masuk ke paru-paru. Tapi kenalkan sedikit-sedikit lewat suntikan yang tanpa jarum itu lebih pengalaman saya lebih cepat, malahan lebih bagus. Karena kalau digelonggong bisa kena paru. Saya pernah mengalaminya, kambing saya gelonggong dengan saya paksa obat, nggak taunya sehari 2 hari 1 minggu akhirnya dipotong, di dalamnya paru-parunya sudah gosong. Ini kan berbahaya, rusak kan gitu, masalah. Artinya obat-obatan itu ya, jamu-jamuan itu bagus untuk mencegah kambing itu fisiknya turun gitu kan. Ya, keadaan hujan panas itu kan, peralihan hujan ke panas itu juga bisa menyebabkan kambing kurang sehat gitu kan. Nah, kalau dengan jamu-jamuan dia sudah terbiasa, fisiknya kuat, maka enak. Saya harapkan ini pemirsa semuanya pecinta hewan N2 TV belajar dari pengalaman, belajar dari orang-orang yang gagal untuk meraih kesuksesan dalam berternak kambing. Terima kasih, salam arit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.